Scoopy lagi, ketemu sama Fazio lagi. Ya, dulu kita pernah bikin ya? Bikin dulu banget tapi. Scoopy, Fazio. Scoopy yang zaman ESAF Gen 1. Ya, itu tuh 2020 kan dia baru pertama keluar ya? Iya. Kalau nggak salah ya? Benar. Gen 5-nya itu. Bener. Terus sekarang masuk Gen 6 di 2024 dan kita ketemukan lagi dengan Fazio tentu aja. Fazio 2024 tapi sebelum update ya. Sebelum minor change ya. Benar. Salah satunya adalah spionnya masih pakai spion purba yang dipakai dari zaman Mio Karbu. Kalau yang sekarang kan udah beda, desainnya udah lebih Udah bagus kayak lah. Villano, udah Bener. ada oval spionnya. Betul, udah modern. Tapi ini motor 2024, odometer baru 2300. Ini masih Grass. Warna yellow, kelihatan ya yellow di sini, yellow banget. yellow. Lucu sih warnanya. Lucu. Dan ini adalah Scoopy tipe teratas pakai Smart Key System. Smart Key System. Prestige White. Dengan harga yang mirip. 23-an. Ini kan yang tipe Neo kan? 23 jutaan. Prestige White 23 jutaan juga. Jadi harganya sangat sebanding walaupun mungkin cc-nya emang agak beda lah ya. Bener. Tapi dengan kelas harga yang sama, kita akan membandingkan kedua-duanya. Desain, fitur, teknologi, performa. Betul. Kita tadi nanjak-nanjak ya. Posisi berkendara, nanjak-nanjak, akselerasi dan banyak hal macam lah. Akomodasi juga. Buat kalian yang mempertimbangkan dua motor ini buat mengisi garasi rumah, nah, mending tonton videonya sampai habis. Kita awali dari tampilannya. Betul. Seperti biasa kedua motornya memang mengusung tema Retro modern, Retro stylish, modern, fashionable gitu lah ya. kalau sekarang sebutnya culture. Ush. Itu tapi untuk airan modifikasinya sih. Bener. Culture-culturean lah. Kayak ini kemarin ada versi modif culture-nya juga. Cakep bentuknya. Jadi secara keseluruhan motor ini masih membulat-bulat ya. Betul. Cuman kalau di Fazio kayaknya agak-agak oval-oval lebih dominan. Betul. Jadi biasanya kalau yang klasik itu berhubungan erat dengan membulat-membulat, spion membulat, lampu membulat, roda membulat, speedo membulat. Pasti dong. Nah, kalau di Fazio ini emang agak beda sih. Jadi sejak awal dia lahir emang dia klasiknya ini bukan pakai bentuk yang bulat-bulat, tapi ke bentuk yang oval seperti di sini lampu sein, lampu utama, Bahkan speedometer. speedometernya oval casingnya walaupun dalamnya cuma kotak aja. Iya. Begitu juga Lampu belakang. nih, muffler, cover, lampu belakang semuanya pakai model oval yang agak unik sih sebelumnya. Kalau Scoopy ini lebih ke membulat, dia ciri khasnya pakai S-shape. Bentuknya kayak S-shape. F nih, bentuk bodi sampingnya nih. Oke, benar. Dan di membulat itu terlihat dari lampu depan dan sekarang pakai mikanya ini gede banget sih. Ring light ya bang, ring light, lampu live Oh TikTok. iya, ini buat live TikTok di depan motor juga bisa. Lampu live TikTok nih, lampu live TikTok. Tinggal ting ting. Terima kasih. Terus ini lampu sen salah posisi, Iya, agak kebalik ya. agak kebalik, masih pakai bola. Masih belum masuk tuh di otak Lampu kita. itu. belakangnya tuh sebenarnya cakep yang lama sih, bulat gitu kan. Yang nggak ada pemisahnya ya? Bener, sekarang lebih pakai pemisah. Jadi kayak bolanya Pokemon ya, kalau dibilang-bilang. Oh iya, bener Pokeball. Pokeball. Lampu sennya belakang juga bentuknya agak unik, Bentuknya baru juga. tapi lebih kecil ketimbang yang generasi sebelumnya. Betul. Kalau desain kita sih bilangnya ya selera ya. Nggak lupa nih ada ini, yang baru. Oh iya, cover setang. Cover setang. Scoopy sekarang pakai cover setang. Dia udah nggak pakai setang model telanjang Telanjang. lagi, bukan ada pipanya lagi. Yes. Pakai cover sekarang. Ya perlu waktu sih buat mencerna bentuk dari cover setangnya ini. Kesannya tuh jadi kurang OG gitu, kayak kurang original gitu. Ush. Karena sejak 2010 Scoopy lahir itu udah stangnya telanjang. ada cover gitu. Iya. Entah kenapa, makanya banyak yang bilang ini New Genio, bukan New Scoopy. Genio. Karena ya ada covernya ini sih, agak aneh sih emang entah kenapa. Lanjut pembahasan fitur-fitur dari kedua motor ini. Ya. Scoopy update-nya lumayan. Apa tuh? Panel meter udah full digital. Wih keren. Sebelumnya kan pakai digital analog nih. Benar. Sekarang udah full digital. Betul. Layarnya sih LCD kecil ya, kotak di dalam itu. Betul. Tapi informasinya juga lumayan lengkap. Lengkapan itu sih. Ya odometer, fuel aktual, fuel average, trip,
Dan ya indikator-indikator lain lah ya. Lampu, sen kiri kanan, pass beam, aki, idling stop, Eco. smart key, eco. Indikator eco-nya ada tiga level, mati, agak terang banget. Full, betul. Tuh, sementara Fazio sudah full digital sebenarnya dari awal ya. Yes, dari awal dia lahir udah full digital pakai negatif display. Kemudian juga di sini informasi dikit banget sih kalau dibandingin Scoopy. Jadi cuma ada speed meter, ada fuel meter, terus ada odometer yang bisa diganti menjadi trip, jadi jam, udah selesai. Sama battery, habis itu udah. Jadi tripnya cuma satu, nggak ada fuel average dan juga fuel real time-nya sih. Dia kalau Fazio ini buat tahu fuel average-nya itu harus dari aplikasi Y-Connect ya. Betul banget. Terus juga dia sebenarnya ada eco indikator, cuma modelnya harus hidup dulu, harus jalan dulu baru dia muncul. Kemudian juga ini ada assist untuk menunjukkan hybridnya. Oke. Dan gak lupa ada ini aja, ada fitur connected Y-Connect yang nggak dimiliki oleh Scoopy. Betul. Kalau di setang sebenarnya sama, cuman Fazio ini unggul dengan tombol lampu hazard. Wow, Itu fitur moge yang ditunggang motor kecil saat ini. Terus masih di setang sama-sama punya parking brake lock. Cuman lebih enak pakai di Fazio ya. iya, lebih gampang gitu. Kalau di Scoopy Harus dalam banget nekennya. Susah, Pak. Susah. nah, Dan ini udah sistem udah model baru, lebih compact Iya, mekanismenya ya. Mekanismenya lebih ramping. Tentu aja juga ada CBS juga, bener. andalan. Turun ke bawah setang dia ada kunci kontak smart key system. Kalau di Scoopy ini dia sudah ikut dengan alarm anti theft. Tuh, Oh. tit. Nah. Ini alarmnya. Nah, Wow. jadi Scoopy ini lebih safety dengan anti theft tuh. Tuh, sedangkan kalau si smart key-nya Fazio tuh lebih sederhana, cuma ada satu tombol yang fungsinya cuma buat answer back system aja. Maaf, kita matiin dulu. Nah, seperti ini ya. Gitu, nggak ada alarm ya? anti-theft-nya, nggak ada alarmnya. Oke. Di Laci. bawah kunci kontak ada laci. Secara bentuk sih sebenarnya agak beda nih. Kalau di Scoopy dia lebih melebar Melebar. dan agak dalam. Betul. Cuman buat nyimpan botol sih agak harus dipaksa nih. Kalau botol mineral yang plastik itu ya 600 ml itu bisa masuk tapi agak dipaksa. Paksa. Kalau di Fazio sih udah Fazio nih bentuknya buat botol banget. Bentuknya bulat, emang bentuknya kayak buat botol mineral, terus juga lumayan dalam dan nggak sampai mentok ke ininya ya, ke si Kunci kontak ya? kontaknya ya, karena dia Ya. melengkung ke arah luar. Tuh. Terus sebelah kiri sama-sama ada laci penutup. Bener. Kalau di Fazio pakai tuas untuk ngebukanya, kalau di Yes. Scoopy pakai model clip tinggal tekan gitu aja. Model baru tuh ya. Kapasitasnya 4 liter. Jadi secara kapasitas si Scoopy ini unggul ketimbang Fazio. Ini kecil banget sih. Iya. Dan Dan terlalu dalam ya. Iya, nggak terlalu dalam dan cuma model apa nih? Lighter ya. Lighter. Power chargernya. Kalau di Scoopy dalamnya ini ada power outlet Type C. Jadi Type langsung colok kabel aja. Tengah-tengahnya ada gantungan barang. Betul. Model karabiner tapi fix ya. Carabiner fix. Tapi agak mendem dia, enak bentuknya. Iya benar. Jadi dia agak rata sama body dan dia enaknya double hook. Oh, double Jadi di hook ya? bawah joknya ada juga Nah, dan di dekat setang ini di tengah ada juga. kalau Scoopy hanya di tengah depan ini dia model lipat dan bisa dibuka kayak macam capit gitu. Iya. Kalau di bawah jok dia nggak ada. Ini plastik banget ya. Plastik, emang bahannya plastik. Lanjut mundur apa ya? Bagasi. Bagasi boleh. Lanjut ke bagasi, di bawah jok ini untuk Scoopy cukup gede sebenarnya, cuman karena dia tirus di depan, jadi tidak semua jenis helm itu masuk ke dalam bagasinya. Oh. Dalam, tapi ya helm-helm tertentu aja bisa masuk ke dalam. Tapi kalau helmnya nggak bisa masuk, ya bisa buat taruh jaket. Ini ada botol mineral di sini, kanebo, jas hujan, sarung tangan, sepatu juga masuk. Masuk. Ada 2 gantungan helm di sini. Fazio, Kalau Fazio lebih besar dibandingkan Scoopy, jadi ini lumayan unggul ya dia. Jadi kapasitasnya 17,8 liter, ini gede banget. Dan juga cukup dalam walaupun ada tongolan di tengahnya nih. Untuk throttle mangkok body body, yes. Untuk mangkok body, throttle body. Jadinya buat helm, nggak perlu pilih-pilih. Nggak perlu milih helm yang kecil banget. Jadi helm half face biasa pun muat, yang penting yang nggak terlalu panjang, yang kayak ada spoiler segala macamnya itu agak ribet tuh, agak manjang tuh. Kalau helm half face biasa sih bisa banget masuk di sini gitu. Terus tangki bahan bakar. Nah, si Scoopy ini cuma 4,2 liter, jadi nggak ada perbedaan dari Scoopy sebelumnya. Sementara si Fazio ini lebih gede nih, 5,1 liter. Jadi lebih jauh buat perjalanan, lebih jarang isi bensin lah. Benar, jadi sekalinya full tank ini bisa jalan lebih jauh lah ya paling nggak. Untuk mengakomodir mesin Fazio yang udah 125 cc dibandingkan dengan Scoopy yang masih 110 cc. Terus di belakang jok, behel dong. Bos, behel tuh suaranya gini nih. Waduh, Keren-keren nggak di situ? Keren ya?
Behel nih. Scoopy baru, Bos. Plastik nih, enteng. Bener, jadi wajar kalau motor ini lebih ringan 1 kg dibandingkan generasi sebelumnya. Bener-bener. Ya, terus lampu belakang full bohlam ya. Yes, sama. Sama apa Full juga. bohlam juga. Untuk kaki pengereman masih relatif sama. Cakram di depan, kaliper 1 piston masing-masing. Betul, di depan cuma bedanya Scoopy di kiri, Fazio di kanan. Ya, Belakangnya beda posisi. pakai model tromol. Sok depan teleskopik, sok belakangnya sama-sama tunggal. Single di sebelah kiri. Lanjut posisi berkendara, kedua-duanya sih sebenarnya buat pengendara wanita masih oke, Riz ya. Bener. Tapi emang Scoopy bersahabat banget sih buat pengendara Iya. wanita. Jadinya tuh kita ya yang tinggi 170 ke atas gitu ya. Kayak agak nekok ya nggak sih? Agak mendem gitu ke joknya, Agak mendem, duduknya bener. tuh. Nah, kalian bisa lihat nih. Dan kalau kakinya naik, nah ini Hampir paha rata ya. cenderung rata. Terus Hampir jongkok malah. apa ya? Kita berasa kayak dalam banget, kayak ceper gitu. Bener, Duduk- ceper duduknya banget. ceper. Dan Dan- dia tinggi joknya 746 mm ya. Dia desain jok atau papan itu kayak turun gitu loh ke bawah gitu loh. Ya, jadinya emang buat pengendara wanita yang nggak terlalu tinggi itu bakal mudah banget sih. Honda Kalau Scoopy kita- motornya para ukti. Motor apa Rukti? Coba belok patah. Ini dia trouble-nya untuk Scoopy sama buat pengendara di atas 170 cm ya. Benar. Nah, ini agak rawan nih. Iya, Tapi untungnya di atas lutut. benar. Nggak mentok ke lutut banget. Nggak sih. di tempurung ya. Iya bener. Ya kalau macet kan, kalau lagi belok begini kan pas kondisi macet Iya. ya kaki turun aja. Agak ganjel dikit. Nah, Ya. gitu. Nah, kalau Fazio ini lebih tinggi sedikit sih joknya. Kalau menurut data speknya sih dia 750. 750 tapi desain joknya tuh lebar terus juga cenderung flat lah, nggak turun kayak si Scoopy gitu. Asik nih tiba-tiba terang. Jadi kalau didudukin pengendara pria itu masih proper. Kaki bisa napak dua-duanya dan ketika naik ke dek, ini kaki tuh nggak sampai yang gini banget nih kayak Scoopy. Ya. Jadi buat tinggi 170 ke atas masih oke. Ketika setengah belok patah juga ya walaupun nempel tapi nggak sampai neken banget lah. Jadi masih sangat bersahabat untuk pengendara tinggi gitu. Sebenarnya kalau dilihat juga antara lutut lu sama bagian dek nih ya, jaraknya lebih jauh di Fazio ketimbang di Scoopy. Oh iya, jadi sisi tengah tuh lebih lebar ya? Bener. Lebih luas ya? Jarak tulangan tengahnya juga. Yes, Ini Fazio bisa sejengkal orang dewasa, kalau di Scoopy nggak nyampe sejengkal. benar. Jadi ini selain Galonable. selain galonable, ini juga leg room-nya ya. Jadi ini lega banget nih kakinya. Jadinya tuh kita nggak khawatir si dengkul tuh sampai mentok ke depan atau ke deknya. Dek, Gitu. pijakan kaki juga lebih gede sih Fazio. Bedul, berasa lega sih. Berasa lega sih naik ini. Mungkin lebih buat mecer lah. akomodir ini ya, karena 2 gantungan barang tuh. Oh, benar. Yang depan gantung tas, yang belakang gantung belanjaan gitu kan. Bener. Jadi bisa di tengah tuh harus lebih lowong Manuk akal juga sih itu sebenarnya. gitu. Terus juga langsung suspensi kita ngomong sama Suspensinya. handling. Suspensi Jujur Li, Li, suspensi depan enakan Scoopy, suspensi belakang enakan Fazio sih. agak aneh ya. Iya, karena si Fazio ini sok depannya tuh ya ciri asematiknya Yamaha ya, maksudnya kayak Gampang. Mio, NMAX, Aerox, Jarak Lexi. mainnya tuh kayak tipis-tipis banget. Bener, jarak mainnya pendek, jadi tuh dia ngeredamnya kurang enak lah. Kalau itu tuh, panjang travelnya dan lembut banget gitu. Bener. Jadi lewat jalan yang keriting tuh nggak masalah banget. Kalau belakangnya sih Scoopy ini memang agak sedikit kaku. Yes. Tapi ya kalau buat harian sih ya nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja sih, dan mungkin akan lebih minim bottoming lah ya. Bener. Kalau kita boncengan gitu dengan beban yang berat. Kalau ini tuh sendiri aja tuh udah enak gitu. Jadi maksudnya tanpa perlu berboncengan aja ini udah empuk gitu. Tuh, bles, empuk banget asli. Ini tuh improvement banget sih. Cuman emang karena motor ini kan dia bannya pakai 110/70 kan, rata lagi depan belakang. Akhirnya buat handling sih agak kurang enak sih kalau menurut gua. Lebih pede malah pakai Scoopy. Bener. Karena dia lebar. 100/90, yang belakang 110/90. Betul, jadi karena dia profilnya ban lebih bulat, jadinya handlingnya kerasa lebih lincah, lebih agile, lebih pede jejak, buat nikung lebih pede juga. buat nikung. Nah ini tuh karena bannya ceper, kurang ngedonat lah ibaratnya ya. Jadi handlingnya tuh kalau kita ngerebahin tuh kayak ditahan sama motor gitu. Kita harus nurunin lagi gitu. Sedangkan kalau kita turunin lagi, takut kehabisan grip. Karena bannya depan belakang profilnya sama gitu, seragam. Terus apa lagi ya? Rem gak ada masalah, pakem depan belakang. Di CBS Scoopy juga ini oke pakai ya. CBS, di Fazio kagak ada ya. Fazio nggak ada Ada itu. CBS, jadi pure skill Pure yang skill. berbicara. Nah, kalau bobot
Si Scoopy ini tipe termahal, dia 93 kg. Untuk yang non Smart Key dia 94 kg. Masing-masing turun 1 kilo ketimbang model sebelumnya. Yes, jadi ada peringanan-peringanan. Bener. Di Makanya Scoopy ini terbaru. cocok banget sih buat cewek. Bener. Enteng banget, Bos. Enteng banget, Bos. Ibaratnya kayak Beat yang kemarin kita review ya. Bener tuh. Beat yang street sama yang terbaru tuh New Beat itu Itu enteng banget. enteng bingit, dan ini ditularkan ke Scoopy. Nah, kalau Fazio tuh kalau menurut data speknya dia bobotnya tuh 95 kg. Jadi secara teknis beda 1 kg doang sama si Scoopy. Dua doang sama yang ini mah. Oh, sama ini oh iya, karena dia nggak ada kickstarter ya. Karena dia nggak ada kickstarter, jadi bedanya sama yang tipe tertinggi ini jadinya bedanya 2 kg. Emang kalau ini tuh secara handling nggak seringan, nggak seenteng yang Scoopy, tapi rasanya tuh kayak lebih firm, lebih antep ketika kita mungkin menikung di yang nggak terlalu rata, jalannya agak limbung, atau ketika nikungnya agak cepet gitu ya. Jadi motor tuh kayak neken banget ke bawah, akhirnya tuh kayak lebih stabil, zet gitu loh. Kalau itu tuh kalau nikungnya agak cepet, agak gini nih, terutama yang depan, yut agak ngombak dikit gitu. Cara handling sih seperti itu sih. Jadi posisi berkendara enak ini sih kalau buat gua. Jadi plus minus gitu. Plus minus, asli plus minus banget. Mungkin kalau kalian yang nggak perlu cornering kencang, tingginya nggak 170 ke atas banget gitu ya, Scoopy oke lah. Scoopy oke. Buat kita nggak ngomongnya buat motor itu sebenarnya buat cewek. Buat cewek, iya. Buat cewek sih. ya sebenarnya dua-duanya sama-sama nyaman karena disetting sama cewek. Ini karena kita cowok aja dia Nah, bahasa kita gitu kan. cowok, bener. Makanya kalau ini ya 170 ke atas nyaman lah, oke lah. Oke, nggak ketinggalan kita juga akan bahas soal performa mesinnya nih. Jadi benar-benar ada perbedaan yang cukup signifikan ya, di mana Fazio ini menggunakan mesin 125 cc SOHC 4 tak Blue Core Hybrid dengan tenaga maksimal kurang lebih ada di angka 8,5 PS dan torsinya ada di angka 10,6 Nm kalau nggak salah sih segitu. Kecil ya tenaganya ya. Ya, motor matic untuk 8,5. emak-emak Oh, iya. ngapain ngebut-ngebut. Kalau Scoopy gitu. sebenarnya masih Ya. sama kayak Sama generasi ya? sebelumnya, cuma dikembangkan lagi. Nah. Nah, mesin ini diupdate pertama kali buat Honda Beat terbaru. Yang kemarin Yang itu, kemarin. ya. Nah, itu mesinnya plek-tiplek dipasang ke Scoopy. Cuman ada beda di settingan ECM. Ya. Di semprotan injektor lah ya. Iya, Kurang cuma lebih. nggak berasa juga sih sebenarnya. Performance sih nggak berasa, cuman efek di mesin KOJ yang lama nih, kalau baru diem gini nyala kan ada berebet-berebet. Ya, Ini minim, agak hilang lah ya. agak hilang berebet ya. Bagus Betternya lah. di situ. Karena emang kemarin di video kita juga banyak yang nanya kan, masih berebet nggak bang? Masih Iya, berebet nggak bang? ini kejawab sih. Ini udah nggak Kejawab ya? berebet. Bagus. Terus tenaga masih 9 PS di 7.500 RPM. Nah, Torsinya turun 0,1 dari 93 jadi 92. Tapi peak powernya di 6.000 RPM. Peak torsinya Peak torsinya. di 6.000. jadi naik 500 RPM, turun 0,1 gitu ya. Itu mungkin hasil dari settingan ECM-nya itu ya? Benar, salah satunya kan. Salah satunya. Dan rasanya? Dan rasanya masih sama. Seperti rasa yang dahulu. Jadi untuk bawah sampai tengahnya ya cukup responsif. Cuma 0 sampai 45 nggak sih enaknya? Iya. Habis itu 45. Setelah 40 atau 45 Itu, ke atas sampai iya. 60 itu nahan. Oh. Itu gitu. Karakternya masih sama banget sama mesin banget. KOJ sebelumnya itu masih nahan tuh di segitu. Betul. Terus di atasnya 70 baru kerasa 70 jerit lagi berasa ya. lebih ngalir. Jerit lagi ya. Lebih jerit, mesin berasa kayak lebih enteng gitu. Iya. Tadi sih pas nyoba 104 atau 105 lah. Ya segitu. Top ya. speednya sekitar gitu. Langsung limiter dia. Langsung limiter. Di 104 tadi nyoba. Kurang lebih segitu sih. Tapi tadi. di racebook tidak sampai 100 km per jam. Udah pasti tentu aja. Deviasi dia. Benar. 90-an kali ya. Tadi nyobain Fazio. Hmm. Kalau kita cruising sama-sama di 80 ya, Fazio lebih no effort, Pak. Benar. Mesinnya lebih Wajar, 125 cc. Kalau Scoopy suaranya kayak ngejerit, udah kasihan gitu. Ampun bang, udah bang gitu ya. Tolong bang gitu. Itu beda sih di kapasitas mesinnya tuh berasa banget Berasa di banget. RPM atasnya tuh. Iya Fazio lebih enak lah. Terus juga karakternya sih yang ini tuh kayak dia tuh tenaganya kayak all rounded ya gitu. Kayak misalkan di putaran berapapun kita mau ada tenaganya. Nah. Jadi kayak buat mau nyalip gitu ya. Kayak kalau ini kalau mau nyalip Kagak dutek. iya, aduh. Linear ya naik ya. Iya, jadi wajar sih kalau baik yang ngeluh ya. Iya. Jadi kalau
mau ngelewatin kendaraan yang gede gitu di depannya, bagi pakai Scoopy, Iya. perhitungan udah lebih matang. Bus, gila kalkulasi di otak itu kayak Bener, weh, depan jauh nih baru kita Depan bikin. jauh, bener. Kalau terlalu tipis, ya mending tahan-tahan Mending aja. jangan sih, apalagi kalau boncengan ya Bener, kan. aduh. Mending jangan sih. Terus kalau buat nanjak, Lis, nah, Aduh, nanjak ya. Gimana ya? Ya sebenarnya ini ada positifnya juga sih, karena kan dia long stroke ya. Jadi stroke kan 62 apa 63? 63,1. Nah, 63,1 kan. Salah satunya tentu aja karakter torsinya yang agak meledak-meledak di bawah itu ya, 0 sampai 40 gitu lah. Jadi buat ya masih ada sih tenaganya sih. Kalau buat sendiri, Iya. terus tadi sempat berhenti tanjakan, dibuka gas lagi, ya sama-sama masih kuat sih motornya. Sama-sama sih kuat. Yang ini juga apalagi dibantu sama teknologi hybridnya kan. Bener. Yang mild hybridnya walaupun cuma sekitar 3 detik. Cuma ya lumayan ngebantu lah buat akselerasi dari lampu merah ataupun akselerasi saat stop and go di tanjakan. Terus tadi sempat juga nyobain boncengan di tanjakan dan berhenti. Itu dengan beban yang lebih berat ya. Bener. Yang bawa Ari dan Dava, videographer kita. Beratnya berapa? 85, 66 tambah tas 10 kilo. Buset, banyak juga, tasnya 10 kilo. 10 atau 5 kilo itu berat kan tasnya? 85 tambah 10 aja udah 95. 95 tambah 66, 150, 160 ya. Oke. Nah, jadi dua-duanya sama-sama dipakai nanjak dengan lokasi yang sama, kemiringan 20 derajat Celcius. Enggak, Celcius Oh, enggak dong, pakai. derajat aja. Panas. Panas itu. Adem dong 20 mah. Dingin dong itu. 20 pas meriwing. Ya. Hasilnya Hasilnya sama-sama nggak kuat kalau berhenti. kalau berhenti banget ya. Berhenti banget. Cuma kalau sama-sama ada Rolling. ancang-ancang, rolling. Tapi speednya juga nggak yang langsung dibuka gebir. 20-an ya kurang lebih ya speednya ya. Nanjak cuman lama-lama speednya turun ya. Drop. Perlahan-perlahan. Tapi intinya kedua motor ini kalau ada ancang-ancang masih sama-sama kuat nanjak. Cuma tadi dropnya kayaknya yang Scoopy itu lebih dikit ya. Dibandingkan yang Fazio ya. Mungkin ya karena itu sih, karena tenaganya emang difokusin di bawah sama tengah. Oh iya, benar. Mesinnya long stroke juga. Jadinya ya bawahnya bisa lebih kebantu lah. Betul. Gak lupa kita juga ngetes konsumsi bahan bakarnya dari kedua motor ini ya. Kalau Fazio kita pakai hasil tes yang sebelumnya udah pernah kita coba, sedangkan kalau Scoopy ini kita tes ulang ya. Ya, karena mesinnya generasi terbaru ya. Betul. Dan hasilnya kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan ataupun perbandingan antara Honda Scoopy terbaru generasi ke-6 model year 2025 Betul. dengan Yamaha Fazio ini sebenarnya warna 2024 ya, Yes, awal ya. awal. Sebelum akhirnya kemarin mereka ada sedikit minor change dari warna dan spion. Jadi kalau secara tipe, di Scoopy ini ada 2, Smart Key dan non Smart Key. Oke. Kalau variannya ada 4. Oke. Prestige, Fashion, Stylish, Energetic. Gila, apal gue. Masing-masing varian punya 2 warna. Jadi totalnya tuh ada 8 pilihan warna buat Honda Scoopy. Banyak banget. Banyak banget. Harganya buat yang varian Smart Key seperti ini 23.230.000. Yang non Smart Key di 22.525.000 on road Jakarta by website PT Astra Honda Motor. Mantap, per bulan November gitu loh. Harganya nggak naik ya? Nggak naik. Nggak naik. Nah ini kalau Fazio dia sekarang ada 3 tipe nih baru nih. Jadi yang terendahnya ada di bawahnya dia nih tipe hybrid doang karena dia non keyless. Dan itu start dari harga 21.500.000. Paling murah. Dan non keyless dan non Y Connect. Non Y Connect karena emang banyak yang ngeluh ya. Nggak kepake. Oh iya. Maksudnya kadang bikin aki tekor gitu kan. Opsi ya itu ya jadinya. Opsi akhirnya itulah kalau mungkin yang nggak butuh Y Connect dan nggak butuh Smart Key. Habis itu di atasnya baru ada Neo yang hybrid dan ada Lux hybrid. Jadi yang tipe yang paling standar itu 21.500.000, sedangkan yang tipe hybridnya itu 23.255.000. Dan untuk yang hybrid Luxnya itu ada 23.955.000. Harga rekomendasi on the road Jakarta berdasarkan websitenya Yamaha Indonesia per bulan November. Kalau tayangnya Karena nih- video, iya, itu dia. kapan kita update di bawah ntar harganya. Ya, karena tayangnya nggak tahu kapan gitu kan. Jadi itu per bulan November. Benar, Jadi benar. kesimpulannya gimana? Kesimpulannya Plus minus ya masing-masing ya? Plus minus ya kalau buat cewek sebenarnya Ya. dua-duanya ini sama-sama motor rekomendasi banget. Betul. Sama-sama nyaman posisi riding, cuman kalau untuk akomodasi Fazio lebih unggul dengan bagasi lebih gede, dek lebih lebar, ada konsol yang botolnya pas. Sementara Scoopy ada konsol kirinya ini lebih gede 4 liter, bisa muat handphone 2 biji, botol minum dan power outlet Type-C. Type-C. Sedangkan bagasinya masih sama kayak generasi sebelumnya. Bener. Kemudian untuk handling keras lebih ringan ini, suspensinya enak ini yang depan
yang belakang enak yang ini. Kemudian untuk performa plus minus juga karena ya ini enak buat nyalip-nyalip, buat akselerasi gitu ya. Benar, buat cruising di Cruising. 70, 80 ini Good. no effort. Tenaganya Dan mesinnya kayaknya Wallace aja. Wallace gitu kan. aja. Sementara Scoopy ini enak di bawah, tengah, cuma atasnya ya terima aja apa adanya. Mengalir aja gitu. Tapi iritnya Ya, pistonnya 47 mili. segede tutup botol mijon, Pak. Iya, mau disemburin bensin dikit aja itu juga hidup gitu kan. Nyium uap bensinnya hidup nih mesin. Bener, jadi wajar. Makanya klaimnya aja 59 km per liter. Bener. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Komparasi kedua motor Matic 110 dan 125 cc dengan harga 23 jutaan. Matic Retro Fashionable Stylish itulah namanya. Cocok buat ukti-ukti. Yes. Jangan lupa like channel Motovan Indonesia. Dimampirin juga akun TikTok kita Motovan Indonesia, Instagram kita Motovan Indonesia juga. Website. Dan website autofan.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya.